Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang baru, yaitu materi bangun ruang sisi datar. Ada di buku kalian, silakan dibuka. Jadi, harusnya sebelum materi ini adalah materi lingkaran, tapi itu kita skip dulu. Kita langsung masuk ke bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu ada apa aja sih contohnya yang kalian tahu? Seperti apa? Kubus, balok, prisma, dan limas. Itu dia yang akan kita bahas pada bab sekarang. Nah, materi hari ini kita tidak langsung membahas semua bangun ruang sisi datar. Kita bahas materi yang pertama, yaitu bangun ruang sisi datar. Ini apa? Ya, kubus. Hari ini kita akan membahas kubus. Apa aja yang akan dibahas? Yang pertama ada unsur-unsurnya, yang kedua luas permukaannya, yang ketiga ada jaring-jaring, keempat volume. Nah, silahkan disimak baik-baik ya. Yang pertama kita masuk ke unsur-unsur kubus. Nah, kubus itu mempunyai unsur-unsur. Yang pertama adalah ini gambar kubus ya. Kubus apa nih namanya? Ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang pertama itu kubus mempunyai 6 sisi yang sama dan sebangun berbentuk persegi. Nah, contohnya yang mana nih? Sisi yang berbentuk persegi. Yang sudah diwarna-warna hijau itu apa namanya? Sisi apa? C, D, H, G. C, D, H, G. Terus ada apa lagi sisinya? Nah, contohnya yang ini sisi apa tuh? B, C, F, G. B, C, F, G. Terus ada sisi apa lagi? Nah, yang di bawah ada sisi A, B, C, D dan seterusnya sampai ada 6 sisi ya. Kalau kita bisa sebut ada sisi depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, dan bawah. Jadi ada 6. Terus yang kedua itu kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk yang sama panjang yang mana? Ya, garis-garisnya ini yang membentuk kerangka kubus nih. Yang pertama adalah AB. AB, yang kedua itu ada BC, itu sama panjangnya ya. Terus ada AD, terus ada CD, CD, terus ada lagi BF, terus CG, dan lain-lain sampai ada 12. Pokoknya semua garis-garis ini namanya rusuk atau kerangka kubus. Nah, rusuk. Terus yang ketiga ada 8 titik sudut. Nah, jelas ya kalau titik sudut berarti yang sudut-sudutnya ini nih, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, E, F, G, H. Ada 8. Ya, betul. Terus yang keempat ada namanya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu ada 12. Kalau kita lihat di sini diagonal bidang itu contohnya ini. Bentar, saya hapus dulu ya. Diagonal bidang itu yang ini. Kalau kita tarik garis B ke G, ini namanya diagonal bidang yang pertama. Terus C ke F. Jadi di dalam satu sisi, misalnya sisi yang samping nih, itu kalian tarik garis dari ujung atas ke ujung bawah. Nah, itu namanya diagonal bidang. Berarti ada apa aja nih diagonal bidang? Ada BG, ada CF, ada juga nih misalkan yang sisi atas. Nah, sini dari E ke G atau EG. Ada juga dari H ke F atau HF. Ada juga dari A ke F, AF. Nah, pokoknya ini BE dan lain-lain. Banyaknya ada berapa? Ada 12. Seperti banyaknya rusuk ya berarti.
Ya, paham? Lalu, cara mencari diagonal bidang, jadi bisa dihitung panjangnya diagonal bidang ini. Rumusnya adalah ini. Panjang rusuk DB, diagonal bidang ya, DB itu. DB ini diagonal bidang. Itu adalah S akar 2. Nanti kita lihat contohnya lebih lanjut. Terus yang kelima ada 4 buah diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal bidang itu antar sisi, jadi di dalam satu sisi aja gitu. Kalau diagonal ruang itu antar ruang. Seperti ini. Contohnya adalah yang pertama, kita tarik garis diagonal dari titik A ke titik G. Nah, tarik. Ini namanya diagonal ruang. Lihat di sini. A itu kan ada di sisi depan. G itu ada di sisi belakang. Nah, jadi ini melintasi ruang. Diagonal ruang. Terus bisa juga C ke E. Nah, ini diagonal ruang tuh AG atau CE. Dan C itu kan adanya di belakang ya. Nah, E itu adanya di depan nih. Nah, dia diagonal ruang berarti ada berapa? Ada 4. Yaitu AG, kita tulis semua ya. AG, CE, terus BH. Terus satu lagi DF. Nah, ini adalah 4 diagonal ruang. Nah, cara menghitung diagonal ruang juga gimana caranya? Ada rumusnya, yaitu panjang rusuk DR itu diagonal ruang, sama dengan S akar 3. Oke. Kalau tadi DB adalah diagonal ruang, kalau DR adalah diagonal bidang, kalau DR adalah diagonal ruang. Nah, kalau diagonal bidang S akar 2, kalau diagonal ruang S akar 3. Ini diambil dari Pitagoras. Bisa. Kalau dijabarin panjang nggak usah, kita langsung aja masuk ke selanjutnya. Unsur-unsur kubus. Ada lagi yang terakhir, yaitu 6 buah bidang diagonal. Bedakan ya, tadi diagonal bidang, diagonal ruang sama bidang diagonal. Kalau bidang diagonal itu adalah sisi yang melintasi antar ruang, sisi diagonal yang melintasi antar ruang. Kalau kita punya animasinya seperti ini. Yang pertama itu ada diagonal bidang, berarti berbentuknya sisi, berbentuknya bidang. Berarti bidang apa tuh? ABHG yang pertama. Itu namanya diagonal ruang. Terus ada apa lagi? Nah, ini ada CDEF. CDEF. Terus lanjut ada BCEH. Terus ada lagi nih ADFG. Terus ada lagi ini ACEG. Terus yang terakhir BDFH. Nah, ini adalah bidang diagonal. Nah, kalau mau mencari, kalau tadi kan panjangnya ya, kalau bidang diagonal kalau tadi diagonal ruang dan diagonal bidang itu mencari panjangnya, kalau bidang diagonal itu mencari luasnya. Luasnya rumusnya apa? S kali S akar 2. Jadi ini kan bidang diagonal. Ini bidang diagonal, diagonal bidang. Ini diagonal bidang. Ini kan jadi panjangnya. Diagonal bidang tadi S akar 2. Nah, ini kan rusuk S. Nah, jadi jadi S kali S akar 2. S ini adalah panjang rusuk. Kalau ada S berarti panjang rusuk ya namanya ya. Oke, paham? Ya, kita lanjut ke contoh. Kita masuk ke contoh yang pertama. Diketahui suatu kubus panjang rusuknya 8 cm. Tentukanlah panjang salah satu diagonal sisi. Diagonal sisi itu diagonal bidang ya.
terus panjang salah satu diagonal ruangnya, dan luas salah satu bidang diagonal. Oke, sorry. Kita jawab dulu. Berarti yang pertama adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal sisi kita tulis diketahui dulu. Diketahui rusuknya 8, berarti S sama dengan 8. Rusuk itu kita simbolkan dengan S. Terus diagonal ruang berarti kita tulis ya, panjang DR. Diagonal ruang, DR itu DB. Panjang DB atau diagonal bidang. Berarti tadi apa rumusnya? S akar 2. Ya udah langsung aja. S-nya berapa? 8. Berarti 8 akar 2 cm. Ini yang A. Terus yang B. Yang B itu diagonal ruang. Berarti panjang DR. Tadi rumusnya apa? S akar 3. Ya udah langsung aja, berarti 8 akar 3 cm. Kan S-nya 8. Nah, yang terakhir ada bidang diagonal, berarti luas bidang diagonal BD sama dengan tadi rumusnya S kali akar 2. Kita masukin S-nya berapa? 8 kali 8 kali akar 2. 8 kali 8 berapa? 64. 64 akar 2 cm kuadrat. Nah, seperti ini. Paham ya? Masih mudah? Ya. Kita lihat contoh yang kedua, ada panjang rusuk suatu kubus 13 akar 2 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang, luas salah satu bidang diagonalnya. Oke. Kita berarti langsung ke diketahui dulu, tulis diketahui, berarti S-nya berapa? 13 akar 2. Terus panjang diagonal ruang berarti panjang DR. Kalau diagonal ruang berarti S akar 3. S akar 3, S-nya berapa? 13 akar 2. 13 akar 2 dikali akar 3. Berarti sama dengan 13 yang di dalam akar bisa dikalikan. 2 kali 3, 6. Berarti 13 akar 6 cm. Nah, yang B, luas bidang diagonal, luas BD sama dengan S kali S akar 2 kali akar 2. S-nya 13 akar 2 kali 13 akar 2 dikali akar 2. 13 kali 13 169. Akar 2 kali akar 2 yang semua yang ada di dalam kurung kita kali di dalam akar kita kalikan ya. Akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 berapa? Ya udah kita tulis dulu ya, akar 4 dikali akar 2-nya tetap. Nah, akar 4 kan bisa ya. Akar 4 tuh berapa? 2. Nah, berapa kali berapa sama dengan 4? 2 kan. Berarti akar 4-nya kita ganti jadi 2 dikali akar 2 tetap nggak ada. Nah, 169 dikali 2 berapa? 338. 338 akar 2. Nah, seperti ini. Paham? Nah, materi selanjutnya yaitu jaring-jaring kubus. Bagaimana jaring-jaring kubus? Coba kita lihat. Ini adalah gambar kubus yang tutupnya terbuka. Jadi ada kubus kotak kubus tuh. Terus tutup atasnya kebuka. Nah, kalau kita buka semua sisinya jadinya seperti apa? Nah, seperti ini. Yang hijau ini adalah alasnya yang di bawah. Terus yang di atas itu tutupnya. Kalau kita rangkai kembali ini akan membentuk satu kubus. Terus di dalam kubus kan ada nih rusuk ya. Nah, ini juga bisa dihitung nih panjangnya rusuk-rusuk ini. Jumlah total di dalam rusuk itu namanya panjang kerangka. Nah, panjang kerangka itu apa rumusnya? Ini panjang kerangka kubus sama dengan 12 kali S atau 12 kali rusuk. Kan rusuknya ada berapa ini? 12 ya. Ya, 12 dikali berapa panjang masing-masing rusuknya. Udah deh, nanti kita bisa menentukan berapa panjang kerangka kubus itu. Nah, ada lagi cara mencari luas permukaan kubus.
Kalau mencari luas permukaan kubus, kalian lihat di sini ya, kubus itu terdiri dari bangun apa nih? Bangun datar apa? Persegi, ya kan? Berarti ini juga persegi, ini juga persegi, semuanya persegi sama. Nah, kalau rumus persegi apa? Luas persegi. Luas persegi itu rumusnya adalah, kalau misalkan kita punya di sininya S, berarti S kali S atau S kuadrat. Nah, kalau kubus itu kan terdiri dari berapa persegi? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persegi ya. Kubus terdiri dari 6 buah persegi. Berarti rumusnya jadi luas permukaan kubus jadi 6 kali S kuadrat. 6 kali luas persegi gitu. Udah deh, seperti itu aja. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada contoh yang pertama. Hitunglah panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kubus dengan rusuk 4 cm. Berarti ini panjang kerangka ya. Berarti panjang kerangkanya nih. Panjang kerangka kubus itu rumusnya apa tadi? 12 kali S. Kita tentukan dulu, diketahui S-nya itu rusuknya berapa? 4 cm. Berarti udah tinggal hitung 12 dikali S-nya 4 sama dengan 48 cm. Berarti panjang kawat yang dibutuhkannya adalah 48 cm. Paham? Nah, contoh yang kedua, hitunglah luas permukaan kubus dengan rusuk 30 cm. Berarti diketahui panjang rusuknya, berarti S-nya sama dengan 30 cm. Yang ditanya adalah LP kubus. Rumus luas permukaan kubus tadi apa? 6 kali S kuadrat. Berarti 6 kali S-nya berapa? 30 kuadrat. Berarti 6 dikali 30 kuadrat berapa? 30 kali 30, 900 ya. 900, 6 kali 900 sama dengan 5400. Satuannya apa? Cm kuadrat. Kalau luas berarti satuannya cm kuadrat ya. Paham? Nah, yang terakhir itu ada volume kubus. Sebenarnya kalian bisa mencari sendiri gimana cara mencari rumus volume kubus, yaitu dengan cara ini seperti di gambar. Memasukkan kubus-kubus kecil senilai satu satuan ke dalam satu buah kubus gitu. Nanti kalian hitung kubus kecilnya ada berapa. Nah, itu adalah volumenya. Atau kalau mau kita singkat, gampangnya itu tinggal volume kubus, volume bangun ruang itu kan semuanya volume itu luas alas dikali tinggi. Nah, di dalam kubus alasnya itu berbentuk apa? Persegi. Luas persegi itu apa? Nih, kalau kita punya di sini S, pasti di sini juga S. Nah, rumus luas persegi itu kan S kali S atau S kuadrat, S kali S. Nah, tinggi kubus juga ini kan tingginya. Nah, S juga. Nah, maka volumenya jadi S dikali S dikali S, atau kalau kita singkat jadi S pangkat 3. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Diketahui panjang seluruh kerangka kubus adalah 156 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Nah, di sini diketahuinya panjang kerangka ya, bukan rusuknya ya. Berarti kalau kita mencari rusuknya atau S-nya adalah S sama dengan panjang kerangka dibagi, nah rusuk itu ada berapa di dalam kubus? Ada 12. Berarti panjang kerangka dibagi 12. Panjang kerangkanya berapa? 156 dibagi 12 dapat berapa? 13 cm. Ini rusuknya, berarti S-nya sama dengan 13 cm. Berarti volumenya langsung aja kita masukin. Rumusnya apa volume?
S pangkat 3. Nah, S-nya berapa tadi? Ini 13 pangkat 3. 13 pangkat 3 itu ya 13 kali 13 kali 13. 13 kali 13 169. 169 kali 13 berapa? 20 5 9 6 1 7 9 11. Nah ini 2197. Satuannya apa kalau volume? Sentimeter kubik. Paham ya? Sampai sini saja materi kita hari ini. Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan disimak kembali videonya atau boleh tanya langsung ke Bu Vivi. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.